wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya nih? Apakah masih semangat buat menerima informasi seputar Bangkit 2022? Pasti semangat dong ya. Oke, jadi saya selaku moderator pada siang hari ini sekaligus GDS Jilid Wensuska Riau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada kakak-kakak dan teman-teman yang berkesempatan hadir pada acara sosialisasi dan sharing session Bangkit 2022. Kakak-kakak dan teman-teman di sini pasti masih ada yang belum tahu kan, atau mungkin masih bingung apa sih Bangkit itu, atau mungkin kenapa kita harus ikut Bangkit. Nah, pasti juga masih ada yang belum tahu nih benefit yang luar biasa ketika ikut Bangkit 2022. Jadi kita di sini bakal membahas tuntas seputar Bangkit 2022 bersama narasumber yang luar biasa, yaitu alumni Bangkit 2021 dari Wensuska Riau. Alhamdulillah, 2 orang narasumber sudah hadir bersama kita. Ada Kak Zurieta Fatmi. Kita sapa dulu yuk. Halo Kak Zuri. Ya, sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi Kak Zuri ini merupakan lulusan Bangkit 2021 pada jalur pembelajaran Cloud Computing. Dan narasumber kita yang kedua ada Bang Alfandi Fernando. Halo Bang Alfandi, sehat Bang? Halo, Alhamdulillah sehat. Oke, jadi Bang Alfandi ini merupakan lulusan Bangkit 2021 pada jalur pembelajaran Machine Learning. Baik, karena narasumber kita sudah hadir, jadi acara ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu sesi pemaparan materi sekaligus sosialisasi Bangkit dari narasumber, dan sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Jadi buat kakak-kakak atau teman-teman yang punya pertanyaan boleh di-keep dulu ya, nanti ditanyakan di sesi yang kedua. Oke, langsung saja kita masuk sesi yang pertama kepada Kak Zuri dan Bang Alfandi. Persilahkan. Terima kasih ya kepada Rizky yang udah sebagai moderator ya. Jadi saya di sini sebagai alumni dari Bangkit 2021 bersama Bang Alfandi Fernando. Saya Zurieta Fatmi, saya alumni dari Bangkit 2021 untuk jalur pembelajaran Cloud Computing. Nah, dan untuk Bang Alfandi sendiri itu dari jalur pembelajaran Machine Learning. Nah, jadi hari ini ya kami dalam 15 menit ke depan akan berbagi bersama teman-teman nih mengenai apa sih program Bangkit 2022 nanti gitu. Seperti apa sih program Bangkit itu? Nah, jadi acara kali ini sangat spesial lah karena khusus kami dan tim siapkan untuk mahasiswa Wensuska saja. Nah, jadi semoga teman-teman dapat memahami dari pemaparan dari sosialisasi yang kami berikan ya, dan semoga teman-teman tertarik gitu untuk mengikuti program dari sosialisasi Bangkit, untuk mengikuti program dari Bangkit 2022 nantinya. Nah, oke, langsung saja ya kita masuk. Saya akan menjelaskan sosialisasi dan sharingnya mengenai program dari Bangkit ini. Nah, oke, boleh di next. Nah, oke, sebelum masuk apa sih program Bangkit tersebut? Nah, jadi di sini akan diputar video mengenai lulusan Bangkit 2021. What Bangkit means to me is to actually find a turning point in my life, to overcome my fear, overcome my weakness, and take actions to change my life into a better one.
Di proyek akhir, saya dan teman-teman membuat aplikasi untuk memudahkan pelaporan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak menggunakan chatbot. Kami ingin membantu merawat pasien demensia dan meningkatkan kualitas hidup mereka dengan aplikasi Demensia Care yang kami bangun. Kami sangat tidak sabar untuk melihat kontribusi lulusan Bangkit terhadap dunia teknologi Indonesia, entah di bidang perdagangan, kesehatan, pendidikan, keuangan, travel, transportasi, dan sebagainya. Saya mengucapkan selamat kepada lulusan Bangkit tahun ini. Teruslah percaya diri menggapai asa, dan tak lupa teruslah berinovasi dan berkontribusi untuk Indonesia. Teman-teman, dari video tadi mungkin teman-teman sedikit tertarik ya gitu dengan cuplikan dari video mengenai program Bangkit tahun sebelumnya. Nah, jadi untuk program Bangkit ini merupakan program yang dinaungi oleh Kampus Merdeka ya di bawah Kemendikbud. Nah, jadi program Bangkit ini sudah 2 tahun berjalan, yaitu tahun 2020 dan tahun 2021. Pada tahun 2020 itu hanya ada satu jalur pembelajaran yaitu machine learning ya, dan itu diadakan secara offline. Nah, pada saat tahun 2021, nah itu saat pandemi, dan itu sudah ada 3 jalur pembelajaran ya, yakni cloud computing, machine learning, dan mobile developer ya. Nah, jadi ini agenda dari Bangkit ini diadakan secara online dan sudah terdiri dari sekitar 3.000 mahasiswa yang terdaftar pada program Bangkit tahun 2021. Nah, boleh next-nya boleh di slide? Slide-nya boleh next ya. Nah, jadi lanjut. Nah, jadi program Bangkit ini merupakan program yang yang didesain untuk menghasilkan para calon-calon talent untuk dalam bidang teknologi. Nah, di mana akan para calon-calon yang akan bergabung di dalam Bangkit ini diharapkan untuk dapat menciptakan suatu produk ya gitu ya, dan dalam bentuk produk-produk teknologi. Nah, seperti itu. Jadi pada tahun 2001 itu ada sekitar 3.000 mahasiswa ya dari 250 universitas yang ada di Indonesia yang dari 3 jalur pembelajaran ya, yaitu machine learning, mobile programming, dan cloud computing. Nah, jadi untuk machine learning ini ya, output yang diharapkan dari Bangkit ini, nah ketika teman-teman nanti sudah mengikuti pembelajaran sekitar beberapa bulan ya, yang pada saat 2021 itu dari bulan Februari hingga bulan Juni. Nah, berarti sekitar 4 bulan ya, 4 bulan dalam melakukan pembelajaran gitu. Nah, jadi yang diharapkan ya ketika teman telah menyelesaikan materi ya, pembelajaran misalnya di machine learning, mobile programming, atau cloud computing. Nah, dan untuk machine learning ini dia itu bekerja sama dengan sertifikasi TensorFlow, dan mobile programming ini dengan bekerja sama dengan asosiasi Google ya, yaitu sertifikasi Android, dan cloud computing itu juga dengan berasosiasi dengan Google ya untuk sertifikasinya, yaitu Google Cloud Certification. Nah, oke, boleh di next. Nah, ini highlight dari Bangkit 2021 ya, pada tahun ini ya gitu, pada awal tahun 2021. Nah, jadi mahasiswa terdaftar itu ada sekitar 3.001 mahasiswa. Nah, dengan persentase dari jumlah mahasiswa untuk wanita itu sebanyak 30%. Ya. Dan ini untuk mahasiswa yang telah lulus ya dari program Bangkit ini, yang menyelesaikan tanggung jawabnya hingga akhir dari program ini, itu ada sekitar 2.250 lulusan gitu ya. Jadi ada sekitar 87% mahasiswa itu telah menyelesaikan seluruh course atau
seluruh tanggung jawabnya ya yang ada di program tersebut gitu. Nah, jadi ada sekitar 14.600 atau sekitar 14.700 spesialisasi itu telah selesai gitu. Jadi seperti spesialisasi di program Bangkit ini itu ada Coursera biasanya ada di coding gitu. Jadi nanti teman-teman ketika misalnya bergabung di Bangkit ya, misalnya ketika teman lulus di Bangkit, nanti teman-teman akan diberikan sejenis course dari Coursera atau di coding gitu. Jadi teman-teman akan menyelesaikan beberapa soal atau mungkin nanti ada materi yang dari Coursera atau di coding gitu, dan mengerjakan juga beberapa project gitu dari di coding. Dan itu juga akan menghasilkan sertifikat spesialisasi tersebut gitu, seperti itu. Nah, output dari Bangkit 2021 ini itu terdapat 15 tim yang terpilih gitu dengan project terbaik gitu. Nanti teman-teman ketika di akhir minggu terakhir dalam program ini, maka teman-teman akan dibentuk suatu kelompok untuk mengerjakan suatu proyek yang tentunya bermanfaat ya bagi masyarakat gitu. Dan nanti ketika teman-teman sudah membuat suatu proyek gitu dengan gabungan dari teman-teman yang dari tiga jalur pembelajaran tadi ya, dari cloud, dari mobile, dan dari cloud mobile dan dari machine learning ya. Nanti teman-teman tim terbaik tersebut akan dibiayai untuk menyelesaikan atau meningkatkan lagi kualitas dari proyek teman-teman tersebut gitu. Dan ada sebanyak 386 volunteer aktif ya dari 41 institusi. Nah, jadi nanti teman-teman ketika misalnya ada pembelajaran dari mentor yang ada di Bangkit gitu, dari masing-masing jalur teman-teman gitu, nanti terdapat mentor dari berbagai institusi atau mungkin dari beberapa company gitu. Mungkin dari startup biasanya nanti ada mentor dari Google ya, dari Google biasanya ada juga dari Tokopedia mungkin ada atau dari Traveloka gitu. Itu teman-teman akan diberikan materi dari berdasarkan jalur teman-teman ya yang teman-teman ikutin gitu. Oke, bisa lanjut untuk slide-nya. Nah, ini ya tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, dari proyek-proyek yang telah teman-teman kerjakan bersama tim itu. Jadi ini ada namanya bentuk dukungan dari proyek inkubasi pada tahun 2021 gitu. Jadi ada suatu proyek yang dihasilkan dari teman-teman Bangkit 2021 itu namanya Kedai Reka ya. Jadi dia bekerjasama dengan Google dan itu dia mendapatkan berupa pendanaan untuk proyek mereka gitu, dan mungkin akan dilanjutkan untuk menjadi sebuah startup gitu, karena bisnis atau visi misi yang diberikan oleh proyek tersebut gitu jelas gitu tujuannya gitu, dan mungkin sangat bermanfaat gitu ya. Makanya ketika misalnya saat nanti di akhir pembelajaran gitu, di akhir minggu-minggu akan berakhirnya program Bangkit ini, ketika mengerjakan proyek gitu, diharapkan teman-teman serius gitu dalam mengerjakan proyek ini gitu, karena ini kesempatan yang luar biasa ya ketika misalnya teman-teman ingin membuat suatu startup gitu kan. Jadi bersama teman-teman nantinya teman-teman dari berbagai jalur pembelajaran, dan itu dananya akan dibiayai nantinya gitu untuk dalam proyek tersebut gitu, akan dibiayain oleh pemerintah gitu, dan bisa bekerjasama dengan pemerintah juga seperti itu. Oke, boleh lanjut. Nah, ini ya benefit dari Bangkit 2022 ya, yang akan teman-teman nanti ikuti ya. Nah, jadi yang pertama itu benefitnya itu kurikulum standar industri, pengajar praktisi, persiapan karir, dan kecakapan skill. Nah, jadi nanti di sini teman-teman akan diajarkan oleh praktisi-praktisi dari atau mentor ya dari beberapa institusi dan company gitu, dari beberapa industri gitu. Dan teman-teman akan diberikan seperti kayak motivasi gitu ya oleh beberapa mentor gitu nantinya gitu dalam untuk menunjang karir teman-teman nantinya gitu. Dan teman-teman juga akan diberikan pelatihan soft skill ya dan bahasa gitu.
Dan di dalam kelas ini nanti, dalam kelas Bangkit, biasanya itu dalam proses pembelajaran itu kebanyakan, biasanya itu dalam ini ya, bahasa Inggris biasanya dalam kelas ya, dalam kelasnya tuh rata-rata tuh 80% tuh dalam bahasa Inggris, untuk bahasa Inggris itu. Jadi teman-teman diharapkan bisa dan harus dipaksa ya belajar bahasa Inggris gitu, karena kan ini untuk program ini sebenarnya teknologi ya gitu ya, untuk mempersiapkan kita dalam menunjang karir di dalam bidang teknologi seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kedua itu benefitnya itu teman-teman bisa mengkonversi SKS teman-teman ya hingga 20 SKS. Nah, itu tentunya nanti bisa teman-teman diskusikan ya oleh pembimbingnya ya, atau supervisornya nanti ya, dari dosen di jurusan kita, jurusan teman-teman gitu. Oke, selanjutnya yang next slide. Oke, nah ini garis besar metode belajar peserta Bangkit di tahun 2022 ya. Nah, jadi teman-teman akan nanti belajar selama 18 minggu, yaitu rentang dari bulan Februari hingga bulan Juli 2022. Ya, 18 minggu. Nah, jadi misalnya teman-teman saat ini, misalnya semester 5 ya, semester 7 gitu, yang memang sedang melakukan perkuliahan gitu. Teman-teman diharapkan untuk konsisten dalam belajar dan dalam membagi waktu gitu. Jadi jangan sampai setengah jalan nanti teman-teman karena banyaknya tugas di Bangkit ini ya, biasanya banyak tugas tapi sangat worth it untuk diikuti ya kalau untuk program Bangkit ini, karena memang sangat banyak sekali insight atau wawasan yang kita dapatkannya, tidak hanya dari program dari itu jalur pembelajaran itu saja gitu. Tetapi seperti persiapan karir kayak leadership atau misalnya public speaking, teman-teman diajarkan di sini seperti itu. Dan ini ada lebih kurang 900 jam belajar, yaitu setara 20 SKS, dan konversi ini ditentukan oleh universitas. Jadi metode pembelajaran itu ada online self test, jadi itu seperti tadi ya, kita mengerjakan project dari Decoding atau mungkin dari Coursera, menyelesaikan course specialization. Dan itu ada nanti di akhir program Bangkit itu ada project yaitu berbasis tim ya, dan akan nanti dan jangan khawatir ya, nanti teman-teman di dalam proyek nanti akan dimentori oleh para mentor yang handal di bidangnya seperti itu. Oke, boleh lanjut. Nah ini ya, ketiga itu ada peluang raih karir sukses di perusahaan teknologi ke depan. Jadi nanti ketika di akhir program, nanti Bangkit sini nanti akan memberikan namanya career fair gitu. Jadi ada beberapa lowongan kerja dari beberapa perusahaan mitra Bangkit gitu. Jadi di antaranya itu ada Tokopedia, Decoding, Bank BCA, Wings, Kolon, dan Gojek. Itu ada banyak sekali perusahaannya ya dengan mitra Bangkit gitu. Jadi teman-teman setelah selesai dari program ini, teman-teman bisa mendaftar program magang mungkin ya, program magang gitu, atau mungkin misalnya setelah jika memang mau lulus kuliah ya, semester 7, mungkin nanti teman-teman bisa coba mendaftar dari lowongan kerja yang telah disediakan oleh Bangkit. Dan yang selanjutnya itu sertifikasi global. Nah, nanti teman-teman teman-teman diharapkan serius dalam mengikuti program Bangkit ini pada masing-masing jalur pembelajaran teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa mengikuti sertifikasi global ya. Jadi sertifikasi ini, gitu. Ketika teman-teman memiliki sertifikasi ini dan memegang sertifikasi ini, maka teman-teman dapat suatu nilai plus ya. Misalnya ketika ingin mendaftar atau mengapply di suatu perusahaan seperti magang mungkin atau bekerja gitu. Jadi ini nilainya itu sangat berharga ya, karena ini sertifikasi ini biasanya sangat mahal itu. Misalnya ketika kita mendaftar secara mandiri seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah ini ya tadi ya, pendanaan inkubasi untuk proyek akhir dan capstone project. Jadi ada pada Bangkit 2021 itu terdapat 15 proyek 15 tim yang mendapatkan pendanaan dari Bangkit gitu. Ya seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, untuk ini bisa dilanjutkan oleh Bang Alfandi ya. Oke, pada Bang Alfandi.
Oke teman-teman, kenalin nama saya Alvani Fernando, salah satu mahasiswa di jurusan Teknik Informatika Universitas Riau. Saya merupakan lulusan Bangkit tahun 2021 di jalur pembelajaran machine learning. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan siapa saja yang dapat mendaftar di program Bangkit 2022. Nah, syarat daftar Bangkit 2022 yang pertama adalah warga negara Indonesia. Selanjutnya adalah mahasiswa D4 atau S1 yang berstatus aktif kuliah gitu. Untuk universitasnya boleh berasal dari universitas manapun, baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia dan terdaftar di PDDikti. Terus untuk semesternya, mahasiswa yang boleh mendaftar itu adalah mahasiswa semester 5 ke atas gitu. Jadi saat ini sedang menempuh semester 5 atau menyelesaikan semester 5. Artinya pada saat pelaksanaan program besok di bulan Februari sampai Juli 2022 akan menempuh semester 6 atau lebih gitu. Nah, untuk yang ikut program Bangkit itu boleh dari jurusan apapun, termasuk non-IT atau non-teknik, kecuali dari prodi kesehatan gitu. Dan selama masih memenuhi persyaratan dari kampus Merdeka. Selanjutnya, belum akan dinyatakan lulus dari universitas per Juli 2022 mendatang. Kenapa? Karena kelulusan Bangkit atau selesainya program Bangkit 2022 itu di akhir Juli 2022. Selanjutnya untuk mendaftarkan program Bangkit ini kita juga harus punya izin atau diizinkan oleh kampus atau jurusan. Dan prioritas akan diberikan kepada mahasiswa yang memiliki komitmen konversi SKS tertinggi. Jadi hal-hal yang kita belajar di Bangkit tersebut bisa kita konversi ke SKS. Untuk jumlahnya sendiri itu bisa kita komunikasikan atau konfirmasi kepada jurusan dan pembimbing, dosen pembimbing Bangkit kita. Selanjutnya adalah alur registrasi peserta Bangkit. Nah, yang pertama untuk pendaftarannya itu sangat mudah ya. Kita bisa langsung mengunjungi webnya Bangkit. Kita langsung kunjungi aja ya. Itu bisa kita lihat di g.co/bangkit. Nah, di sini dapat kita lihat web Bangkitnya. Di sini ada penjelasan tentang Bangkit secara singkat ya. Terus application deadline-nya atau untuk pendaftaran paling lama itu tanggal 31 Desember 2021. Di sini juga ada beberapa informasi tentang learning paths atau paths pembelajarannya. Yang pertama adalah machine learning, Android, dan juga cloud computing. Di sini untuk mendaftarnya itu sangat mudah. Kita tinggal pencet apply now. Nah, lalu akan muncul ke halaman ini. Di sini kita tinggal isi nama, email, nomor HP, berasal dari universitas mana. Terus jika tidak ada listnya di sini, kita dapat mengisi universitas kita gitu. Terus semester kita seperti apa. Nah, setelah itu kita tinggal submit. Setelah kita submit, maka akan ada pemberitahuan ke email kita gitu. Nah, setelah itu, setelah kita mengisi form registrasi, kita akan mendapat email konfirmasi gitu. Nah, di email konfirmasi ini akan berisi tentang tata cara untuk mengikuti tes. Jadi tes itu terdiri dari 2 asesmen tes. Yang pertama adalah tes untuk spesifik di learning pilihan. Itu contohnya bisa tes programming dasar. Kalau di machine learning mungkin tes soal-soal matematika dasar gitu. Terus untuk di cloud computing itu biasanya tes dasar-dasar mengenai cloud computing itu. Nah, selanjutnya ada juga tes personality. Setelah itu, setelah kita mengambil asesmen tesnya, kita bisa mengurus form administratif. Nah, form administratif ini udah disediain template-nya oleh Bangkit gitu. Jadi kita tinggal ngisi, tinggal ngedit nama kita. Lalu kita minta persetujuan dari kampus dan juga surat komitmen yang kita tanda tangani. Selanjutnya itu kita juga mendaftar di kampus Merdeka gitu. Mungkin langsung aja kita buka webnya kampus Merdeka. Nah, ini halaman awal dari web kampus Merdeka gitu. Jika teman-teman belum punya akun, teman-teman bisa
menekan daftar itu. Nah, selanjutnya kita pilih mahasiswa. Selanjutnya kita masukkan alamat email. Saran saya masukin aja email kampus gitu. Terus akunnya langsung jadi gitu. Mungkin nanti ada juga email konfirmasi. Nah, setelah itu kita masuk ke akun kita. Nah, di akun ini kita klik yang program. Jadi program ini, program Bangkit itu termasuk ke dalam program studi independen gitu. Nah, di sini malahan Bangkit ada di terdepan di beranda kampus web kampus Merdeka ini. Karena yang kita tahu ya, Bangkit itu merupakan program flagshipnya kampus Merdeka, program goal-nya, artinya program ini program paling utama gitu dari program kampus Merdeka gitu. Jadi kita dapat klik. Ini berisi informasi tentang program Bangkit tadi ya. Nah, sebenarnya teman-teman, ketika kita mau mencari Bangkit gitu, kayaknya di sini dari webnya mungkin belum membuka informasinya ya gitu. Jadi teman-teman disaranin untuk mendaftar di kampus Merdeka itu di akhir aja ketika webnya udah buka gitu. Nah, selanjutnya apakah teman-teman siap menjadi bagian dari 3.000 peserta Bangkit berikutnya? Nah, di sini dapat kita lihat beberapa dari lulusan Bangkit gitu. Kita dapat melihat, jadi teman-teman nggak peduli teman-teman itu latar belakangnya apa gitu. Saat teman-teman ikutan Bangkit, teman-teman akan mengalami perkembangan personal growth yang lebih baik dalam segala aspek gitu. Kita tuh ternyata lebih hebat dari apa yang kita kira sebelumnya. Karena kita benar-benar akan terekspos dengan learning experience di program Bangkit ini. Nah, pengalaman ini mungkin tidak akan kita dapatkan pada program-program lainnya itu. Ini yang teman-teman lihat di layar hanyalah sebagian dari lulusan Bangkit yang memang terbukti telah mendapatkan pengalaman berharga dari program ini. Nah, kalau teman-teman juga ingin mendapatkan learning experience seperti mereka, tunggu apa lagi gitu. Mari daftar program Bangkit 2022. Jadi terima kasih buat semuanya. Selanjutnya, jika yang ada yang bertanya, dipersilakan dan saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak atas pemaparannya Kak Zuri dan Mbak Afandi. Sangat keren ya Bangkit ini. Oke, langsung saja kita masuki sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi kakak-kakak yang ingin bertanya, boleh raise hand dulu. Kalau diizinkan buat connect, boleh langsung bertanya kepada narasumber, atau boleh juga tulis pertanyaannya di kolom chat ya. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Boleh bertanya, Kak? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairun Nas. Saya sekarang semester 9 di Teknik Informatika. Saya mau nanya nih, kalau ini kan programnya tuh kan untuk mahasiswa yang persyaratnya tuh di atas semester 5. Dan kami nih ceritanya nih mau sidang gitu kan. Jadi apa tetap bisa ikut program ini atau gimana gitu? Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dijawab, Kak. Oke, langsung aja dijawab ya. Nah, untuk yang ikut program Bangkit itu kan dari semester 1, dari semester 5 tadi kan, dari semester 5 ke atas. Nah, boleh semua dari semester 5 ke atas, asalkan
per Juli tahun 2022 itu belum lulus gitu. Jadi gitu aja sih. Gimana Mahfuzon? Kalau itu tuh nanti tuh per Juli tahun 2022 tuh harus ada surat pernyataan gitu enggak Bang? Kalau apa Bang? Memang harus ditandatangani pakai matre atau gitu Bang. Yang mengikat lah gitu. Ada enggak gitu nanti? Sepertinya itu ada ya di surat pernyataannya gitu. Jadi sebenarnya kenapa harus tidak boleh lulus sebelum 2022 karena itu kan bagian dari komitmen kita untuk mengkonversi nilai dari Bangkit ke SKS kita gitu. Dan untuk yang SKS yang tertinggi itu pun merupakan prioritas gitu. Itu sih. Baiklah Bang, mungkin cuma itu aja dari saya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Mas Yoza nih. Halo Mas. Halo, selamat siang. Halo, mungkin Mas Yoza nih mau menyampaikan sepatah dua kata. Jadi kenalin ya Mas Yoza nih dari Cohort Manager Program Bangkit gitu. Ya, terima kasih para alumni dari Bangkit yang udah menyelenggarakan kembali roadshow gitu ya. Mungkin tadi sudah banyak yang disampaikan gitu. Aku juga kebetulan baru join karena baru dari roadshow yang lain. Dan habis ini juga harus ke roadshow yang lain juga. Jadi pada prinsipnya UIN ini benar kan ya dari UIN? Iya benar ya. UIN Suskaryo. Nah dari UIN kan setahu saya nggak banyak ya program yang bisa mengakomodasi teman-teman. Jadi ya silahkan dimanfaatkan mumpung ada kesempatannya. Gitu. Kalau tadi ada yang nanya mungkin saya udah mau sidang gimana? Tahun lalu pun di Bangkit ada yang bahkan pada saat daftar itu sudah sidang dan sebenarnya sudah bisa lulus kalau mau yudisium di bulan Februari gitu ya. Jadi tapi karena dia berkomitmen ikut Bangkit dan dia mau menunda kelulusannya sampai bulan September, jadi kemudian dia tanda tangan surat di universitasnya bahwa dia mau menunda yudisium sampai September. Kemudian untuk 144 SKS itu adalah sesuatu hal yang gampang ya. Jadi kalaupun teman-teman sudah 144 SKS, peraturannya itu teman-teman bisa lulus sampai 160 SKS. Jadi teman-teman masih bisa tetap konversi SKS walaupun mungkin secara studi itu sudah selesai. Gitu ya. Saya sendiri lulus dari S1 160 SKS. Kemarin dari salah satu universitas yang lain, itu ada yang lulus bisa dengan sampai 163. Jadi kalau teman-teman memang ingin ikut Bangkit, itu salah satu opsi ya untuk yang mungkin sekarang sudah mau lulus. Tapi tentu saja kalau misalnya udah saya mau milih lulus 7 semester aja, terus mau bekerja atau mau studi lanjut, tentu itu pilihan teman-teman. Terakhir dari saya, penyesalan itu selalu datang di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran. Jadi silahkan daftar. Terima kasih. Sip. Terima kasih Mas Yoza. Terima kasih Mas Yoza. Ya, terima kasih banyak Mas Yoza. Buat teman-teman yang masih ingin bertanya boleh. Oke, mungkin yang mau bertanya bisa langsung di chat atau mungkin hands up gitu, raise hand. Nah, buat teman-teman yang udah hadir gitu kan, mungkin bisa minta tolong untuk mengisi absennya gitu. Nah, untuk mengisi absennya, teman-teman pilih yang di acaranya tuh acara
di sosialisasi dan sharing session bersama alumni Bangkit 2021 di UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Ini nih di urutan 6 dari bawah gitu. Nah, selanjutnya teman-teman mengisi nama lengkap, email, dan juga nomor telepon dan data-data lainnya. Nah, jadi benefit yang teman-teman dapatkan di mengisi kehadiran ini yaitu teman-teman bakal dapat reminder gitu. Reminder untuk bisa mendaftar program Bangkit dan juga bisa bertanya langsung. Oke. Tuh ada yang bertanya tuh. Dari Surya Aditya. Silakan Surya. Ya, izin bertanya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini mengenai masalah konversi SKS itu aja sih Bang. Mengenai konversi SKS, kebetulan di program kampus kami ini ada kayak mengenai syarat TA. Syarat TA itu harus memenuhi dari kegiatan dari jurusan itu sendiri Bang. Nah itu apakah konversi SKS itu terbantu dengan yang harus ada syarat dari program jurusan itu tersebut Bang? Oke, Surya Aditya dari kampus mana? Suska Bang. Dari Teknik Informatika ya? Iya Bang. Oke. Nah, untuk konversi SKS sendiri sebenarnya itu kita kan ada apa? Misalnya nih si Surya gitu ngambil alur pembelajaran machine learning gitu kan. Nah, di jurusan kita kan ada tuh mata kuliah pilihan machine learning atau mata kuliah pilihan artificial neural network, artificial intelligence gitu. Nah, nanti nilai apa? Nanti kan di akhir program Bangkit kita kan mendapatkan nilai gitu, kayak transkrip nilai. Nah, transkrip nilai itu yang akan dikonversi ke SKS kita. Nah, bagaimana caranya? Itu setelah kita mendaftar, itu kan kita nanti kan meminta persetujuan dari kampus gitu. Meminta persetujuan dari pihak jurusan gitu. Nah, kemarin aku udah diskusi juga sama kepala jurusan kita, sama Pak Iwan. Untuk konversi SKS-nya itu bisa didiskusiin gitu. Jadi mata kuliah apa aja yang mau dikonversiin. Nanti tinggal dihitung total SKS-nya berapa dan bisa dikonversiin gitu. Oh, gitu ya. Ya. Misalnya kalau untuk yang Android nih, yang belajar Android itu juga ada juga kan mata kuliah pilihan kita PAM gitu, pengembangan aplikasi mobile atau mata kuliah aplikasi mobile yang sendiri. Untuk cloud computing juga, cloud computing kebetulan kita juga ada mata kuliah pilihannya gitu sih. Berarti ini kan kebetulan mungkin keadaan mungkin insya Allah mungkin semester depan tuh saya kerja praktek Bang. Berarti itu bisa dikonversikan gitu ya Bang? Nah benar, untuk kerja praktek juga bisa dikonversiin 2 SKS. Jadi kita kerja prakteknya di Bangkit gitu. Oh gitu ya Bang. Jadi nanti ketika kita seminar kerja praktek, kita bisa seminarin project kita di Bangkit atau project-project itu pun nggak harus project akhir yang kita seminarin di Paskapen nanti, project-project kecil pas kita belajar pun juga bisa gitu. Baik Bang, terima kasih infonya Bang. Oke. Nah mungkin dari teman-teman yang masih mau nanya, itu dipersilahkan. Di kolom chat juga boleh bertanya.
Nah, mungkin sembari menunggu pertanyaan teman-teman yang lain, mungkin ini nih Kak Zuri bisa sharing sedikit gitu mengenai apa-apa aja sih yang kakak pelajari gitu di learning path cloud computing gitu Kak. Oke. Kalau untuk cloud computing ya, itu seperti namanya ya, cloud computing itu kompetensi awan. Nah, jadi untuk cloud computing sendiri ini biasanya pembelajarannya itu seperti bagaimana sih kita membuat suatu apa ya istilahnya ya, kayak server atau komputasinya ini berada di suatu server gitu. Misalnya nih, teman-teman ketika ingin mendeploy suatu aplikasi ya, misalnya aplikasi yang bisa diakses oleh oleh platform manapun gitu. Jadi itu diletaknya namanya di cloud gitu. Nah, seperti itu. Mungkin banyak ya kalau untuk cloud ini mungkin seperti machine learning-nya itu ada ya di cloud sendiri gitu. Kayak kalau untuk di Bangkit ini itu menggunakan Google Cloud Platform dan GCP namanya gitu, seperti itu. Nanti kalau untuk lebih lanjutnya nanti teman-teman bisa coba ya nanti masuk ke dalam jalur pembelajaran cloud computing di Bangkit gitu. Jadi pokoknya kalau untuk program Bangkit ini, misalnya teman-teman memang belum mengerti nih, belum paham mengenai pembelajaran saya kayak cloud itu seperti apa sih, cloud computing itu apa sih gitu. Jadi teman-teman bisa coba ikut program Bangkit. Nah, jadi nanti akan diajarkan memang benar-benar dari dasar gitu. Jadi teman-teman akan paham gitu. Karena kan belajarnya itu lumayan lama ya durasi waktunya itu 4 bulan gitu. Jadi nanti ada prakteknya juga gitu. Jadi ada teori-teori dari beberapa course gitu. Dan nanti ada praktek di cloud yang di Google Cloud sendiri gitu. Seperti apa sih cloud itu? Seperti itu kira-kira. Kira-kira susah nggak Kak lulus dari program Bangkit dari learning path cloud computing? Oke. Kalau dibilang susah sih kayaknya enggak ya. Cuman yang penting kita komitmen dengan pembagian waktu kita gitu, pembagian waktu. Misalnya kayak ketika teman-teman misalnya saat ini banyak mata kuliah gitu ya dan ikut program Bangkit gitu, teman-teman harus sisihkan waktunya untuk program ini gitu. Dan misalnya karena program Bangkit ini juga banyak ya banyak gitu, tugasnya juga lumayan banyak gitu tugasnya. Mungkin nanti kayak pembelajaran via online-nya gitu, karena ada banyak ya jalur pembelajaran ini gitu. Misalnya kayak pembelajaran soft skills gitu, atau mungkin nanti teman-teman diajarkan public speaking seperti apa gitu dalam bahasa Inggris gitu ya, dalam bahasa Inggris gitu. Menarik sekali sih program ini gitu. Karena kalau dari saya sendiri sih, kalau setelah ikut program Bangkit ini, memang ada kayak proses yang saya ikutin di Bangkit ini memang ada sesuatu yang membuat saya lebih ada bertumbuh gitu di dalam diri saya gitu, kayak seperti dalam bahasa Inggris gitu. Itu lumayan ya, jadi lumayan gitu setelah ikut program Bangkit gitu. Kayak misalnya berani untuk ngomong di depan umum gitu, kayak public speaking gitu ya, kayak seperti apa mengolah katanya gitu. Nanti diajarkan di Bangkit ini gitu. Nanti kan ada mentor gitu, mentor yang handal gitu di Bangkit. Oke, sip. Kira-kira suka duka ikut program Bangkit gimana Kak? Suka dukanya. Dari duka dulu ya. Kalau untuk dukanya sih sebenarnya memang sering begadang ya karena banyak tugas gitu. Maupun tugas proyek gitu. Nanti misalnya teman-teman bisa bergabung dengan teman-teman di jalur pembelajaran lainnya kayak Android, kayak di mobile, kayak di machine learning atau di cloud gitu ya. Jadi nanti kayak mengerjakan project itu biasanya nanti dikasih tenggang waktu dan itu memang benar-benar nge-push limit kita gitu kalau dalam mengerjakan proyek gitu ya. Karena ada keterbatasan waktu dan mungkin ada teman-teman yang masih awam mungkin dari materi tersebut gitu. Memang benar-benar kita tuh dituntut untuk belajar lebih cepat gitu, untuk belajar keras gitu di program ini gitu. Jadi seperti itu kira-kira. Oke, siap. Makasih Kak. Gimana nih? Seru banget tuh cerita dari Kakak Zuri itu. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya?
Oke, ada pertanyaan dari Wisnu. Assalamualaikum. Izin bertanya Bang, untuk machine learning pad project akhirnya seperti apa ya? Terima kasih. Oke, ini good question dari teman kita. Nah, bertanya tentang project akhir atau yang kalau di Bangkit itu namanya capstone project ya. Jadi langsung saya jawab ya. Nah, untuk capstone project di akhir itu merupakan gabungan dari 3 tim gitu. Gabungan dari 3 learning pad gitu yang menjadi satu tim. Nah, jadi kita tuh kan ada 3.000 peserta. 3.000 peserta nih dibagilah menjadi sekitar 500 tim, di mana satu tim itu terdiri dari dua mahasiswa dari learning pad machine learning, 2 mahasiswa dari cloud computing, dan 2 dari Android gitu. Nah, nanti untuk capstone project-nya tuh berkolaborasi lah dari 6 orang tadi untuk menciptakan sebuah aplikasi gitu. Nah, dan yang di dalamnya itu ada nanti untuk syarat-syarat dari aplikasi atau project yang kita buat tuh ada nanti kita bagi-bagi tugas gitu. Jadi di cloud computing tuh ada semacam dari cloud computing ngerjain apa gitu. Dari machine learning ngerjain apa gitu. Nah, dari Android ngerjain apa gitu. Nah, gitu aja sih. Mungkin untuk contoh-contoh ya, untuk contoh-contoh capstone project-nya, kemarin kan ada tuh 15 tim, top 15 tim gitu. Kemarin ada yang juara tuh ada salah satu tim yang ngerjain kayak deteksi batik gitu. Jadi dia melakukan di aplikasinya tuh dapat melakukan klasifikasi batik itu. Jadi batiknya itu jenis apa. Nanti juga ada semacam marketplace gitu ya di aplikasi Android-nya gitu, memudahkan orang untuk tahu batiknya jenis apa, mau beli batik ini. Itu dengan machine learning gitu. Oke, apakah sudah jelas? Mungkin ada yang mau tanyakan lagi dari teman-teman? Oke, mungkin sebelum masuk ke pertanyaan lain, saya juga mau sharing gitu tentang learning pad machine learning gitu. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin belum tahu atau belum populer lah gitu di telinganya tentang machine learning, itu nggak usah khawatir gitu. Teman-teman yang mau belajar apapun di jalur pembelajaran yang 3 ini, sedangkan teman-teman belum tahu banyak mengenai itu jangan khawatir gitu. Nah, setelah kita lulus program Bangkit, kita tuh emang diajarin dari hal yang dasar banget gitu. Malahan kan banyak tuh teman-teman kita yang lulus itu bukan dari jurusan IT gitu. Di awal kita ikut program Bangkit, kita tuh diajarin malahan itu semacam course IT support gitu. Ibaratnya itu kan dasar banget gitu. Kita tuh diajarin bedanya hardware sama software, komponen komputer, biar kita lebih dekat lah ke dunia IT gitu. Nanti baru masuk ke apa itu machine learning, bagaimana project-project pengaplikasiannya gitu. Nah, untuk machine learning kan sendiri kan itu merupakan cabang dari artificial intelligence ya, di mana mesin belajar menggunakan data gitu. Dan ini juga salah satu ilmu yang sangat menarik gitu, di mana nanti manfaatnya udah banyak dirasakan gitu. Nanti dari program kita juga dikasih free gitu mengikuti ujian sertifikasi gitu. Kalau untuk machine learning itu ada TensorFlow Developer Certificate gitu. Itu kalau teman-teman ikut mandiri atau ikut personal itu biayanya sampai $100. Sedangkan setelah kita lulus dari Bangkit, kita mendapatkan itu free gitu. Gitu sih. Mungkin kalau untuk suka dukanya ikut program Bangkit, kalau dukanya mungkin waktu kita untuk belajar, untuk ngerjain tugas itu kan mungkin lebih banyak gitu kan.
Selain itu kita juga harus nyelesain tugas dari kampus gitu. Kalau benefitnya tadi kan banyak, kita dapat belajar hal-hal baru, teman-teman baru, teman-teman dari luar daerah gitu, teman-teman dari beragam jurusan. Nah, tapi it's okay, itu nggak apa-apa kok, itu kan untuk diri kita juga gitu. Masih sempat pusing kok untuk ikutan, walaupun kita ikut bangkit masih sempat pusing kok itu, karena rank tetap harga diri. Mungkin ini ada teman-teman lain yang mau bertanya, dipersilahkan. Reminder juga ya buat teman-teman yang belum absen, mungkin bisa absen dulu gitu. Nanti mungkin kalau bagi teman-teman yang malu bertanya di sini atau masih bingung, misalnya udah daftar besok pas pendaftaran gitu, mungkin bisa kontak abang. Oke. Kira-kira nanti belajarnya itu ada kelas malamnya atau belajarnya itu gimana? Apakah dari full di course atau ada kayak meeting gitu? Oke. Mungkin dari Kak Zuri bisa jawab nih. Coba ulang pertanyaan soal tadi kurang jelas tadi. Pertanyaan itu kayak gini Kak. Untuk waktu belajarnya, apakah belajar malam atau waktunya waktu-waktu tertentu gitu? Atau adakah belajar mandiri atau apa gitu? Oh gitu. Belajar bangkitnya atau bagaimana tuh? Di bangkit maksudnya? Untuk program bangkitnya gitu? Iya, benar. Di waktu kita belajar gimana gitu? Iya, waktunya belajar gimana gitu Kak? Oh gitu. Kalau untuk program, misalnya kalau kita mengikuti program bangkit ini ya, karena kan kalau untuk program bangkit ini nanti kan ada jadwal tersendiri tuh ya, kayak pembelajaran online-nya gitu, atau mungkin nanti dikasih waktu untuk mengerjakan course-course yang tersedia, yang disediakan oleh bangkit gitu. Jadi misalnya kalau teman-teman dikasih waktu nanti, misalnya nih ada nanti mengerjakan course ini gitu kan, dikasih rentang waktu 1 minggu dalam pengerjaannya gitu. Pokoknya di sela-sela teman ada waktu untuk mengerjakan course-course tersebut gitu, tugas-tugas atau task yang diberikan dari bangkit gitu. Jadi teman bisa atur waktunya mungkin saat misalnya malam hari gitu ya, mungkin atau karena siang harinya ada pembelajaran online ya, biasanya itu waktunya 2 jam kadang ya untuk belajar online-nya gitu sama mentor ya, untuk berdasarkan jalurnya masing-masing, jalur pembelajarannya masing-masing gitu. Jadi nanti teman bisa mengerjakan mungkin di saat malam hari gitu, mengerjakan course-nya mungkin, atau dikasih project ya, nanti project untuk mengerjakan proyek akhir dari decoding nanti kan, ada ada course yang diberikan dari decoding gitu. Teman bisa mengerjakannya nanti di sela-sela waktu saat teman-teman dikasih waktu saat rentang tersebut itu, dalam waktu rentang yang diberikan gitu ya. Nanti ada sih rentang waktunya atau timeline-nya dikasih oleh bangkit gitu. Nanti untuk mengerjakan course ini waktunya kapan gitu. Untuk mengerjakan course ini waktunya kapan gitu. Untuk jadwal pembelajaran ini kapan gitu. Nanti ada waktunya diberikan oleh bangkit kok, nanti timeline-nya seperti apa gitu. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan waktu teman-teman dengan timeline dari bangkit. Seperti itu. Oke, mungkin ada sedikit tambahan dari saya. Jadi ketika kita lulus program bangkit, kita tuh kayak dikasih email bangkit.academy gitu. Nah, jadi di email bangkit.academy itu, di email kita tuh, kita akan lewat situlah semua informasi tentang bangkit, tugas, kelas, lewat email itulah akan diberitahu gitu. Nah, mungkin contohnya gini ya. Jadi sebenarnya teman-teman nggak perlu khawatir tentang takutnya miss kelas gitu, nggak
nggak datang kelas gitu, sebenarnya udah ada reminder ya. Jadi kita tinggal udah tampil lah, kita tinggal buka apa? Kita tinggal buka ini kita Google Calendar kita ya. Jadi ada nih di Google Calendar. Nah di Google Calendar ini kemarin ini email punya saya. Jadi di sini tuh kita ada semacam waktunya gitu. Nah misalnya di hari Kamis jam 1 siang gitu. Ada kelas IELTS, artinya kelas soft skill gitu. Nah di sini ada tamu-tamu yang informasi tentang tamu-tamu yang diundang. Link Google Meeting-nya juga di situ. Jadi tiap hari itu juga ada reminder gitu. Nah di sini juga kita lihat ada setelah kelasnya Pak Air itu apa rekamannya juga langsung masuk ke email kita. Materi-materinya pun juga masuk gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Kita udah di reminder sepenuhnya kok. Mungkin kalau untuk yang apa? Untuk yang kayak pembelajaran self gitu, pelajaran mandiri gitu, itu juga ada remindernya gitu. Misalnya ini. Nah, ketika yang untuk IT automation web pattern dan IT support ini merupakan belajar self mandiri atau belajar ini ya, belajar mandiri di Coursera gitu. Coursera itu kayak decoding, cuman dia yang internasionalnya gitu. Jadi ada remindernya kok. Selain itu, selain kelas, kita tuh juga bakal ikut sesi live di YouTube gitu. Nah, untuk live di YouTube ini biasanya yang diundang tuh beragam gitu. Praktisi-praktisi industri, kadang juga para menteri diundang gitu. Jadi selain sesi kelas di Google Meeting, kita juga bakal ada sesi live di YouTube. Nah, gitu sih. Oke, ini ada nih pertanyaan lagi dari Eka Sinta Aprilia. Izin bertanya Kak Bang, untuk semester 5 ke bawah, kira-kira apa yang perlu dipersiapin nih untuk mengikuti program bangkit ini? Nah, kira-kira nih apa Kak persiapannya gitu? Mungkin Kak Zuri bisa jawab. Oke, makasih ya pertanyaannya untuk Eka Sinta Aprilia. Nah, jadi persiapan itu sebenarnya persiapan diri gitu dan persiapan seperti mengikuti tes gitu ya. Jadi kalau untuk persiapan diri kita itu sebenarnya paling pertama itu niat ya, niat dan komitmen kita gitu. Karena kalau misalnya kita nggak niat dan tidak komitmen dalam mengikuti ini hingga akhir gitu, jadi percuma aja gitu. Misalnya kalau udah setengah jalan kita mengikuti program ini, kita udah menyelesaikan beberapa tugas nih kan dari Bangkit itu, tapi kita karena udah ngerasa capek gitu kan, udah ngerasa lelah gitu, udah mengikuti program ini, kita putus tengah jalan gitu. Itu kan sebenarnya sayang sekali ya kalau kita putus tengah jalan gitu dalam mengikuti program ini gitu. Dan kalau untuk persiapan lainnya gitu, seperti sebelum untuk mengerjakan tes di Bangkit gitu. Jadi kalau untuk persiapan teknikalnya itu seperti ini, persiapan untuk materi mengenai tes-tesnya itu seperti matematika dasar gitu, matematika dasar atau mungkin pemrograman dasar seperti itu, pemrograman dasar dan ini ya ditingkatkan kalau bisa bahasa Inggrisnya juga ya, bahasa Inggrisnya gitu, karena mungkin ada beberapa soal yang bahasa Inggris gitu, bahasa Inggris. Dan kalau untuk tes-tesnya itu kayak misalnya kalau machine learning ya, contohnya machine learning gitu, ada beberapa materi yang diselipkan yang mengenai materi machine learning dasar gitu, dan mungkin cloud computing juga seperti itu gitu, ada materi cloud computing dasar gitu. Itu sesuai dengan jalur pembelajaran teman-teman yang teman-teman ikuti gitu ya. Nanti tinggal persiapkan aja gitu. Jadi intinya pokoknya yang intinya itu ada matematika dasar gitu kalau untuk persiapan teknikalnya gitu, dan mungkin untuk soal bahasa Inggris gitu, bahasa Inggris gitu ditingkatkan lagi untuk teman-teman. Oke, terima kasih Kak. Kalau dari Abang sih, kalau dari teknikalnya aja lah ya. Berarti untuk persiapan tes-tesnya kayak matematika dasar yang telah disampaikan tadi, itu lebih dimatengin gitu. Nah mungkin dari teman-teman nih yang takut itu nanti ya, programnya tuh full bahasa Inggris gitu kan. Sebenarnya nggak usah takut gitu. Kita punya Google Translate, di Google Meeting pun kita punya subtitle yang bisa kita translate langsung gitu. Abang juga nggak bisa bahasa Inggris gitu kan, jadi santai aja gitu. Itu pun kelas-kelasnya malahan tahun ini kurikulum bahasa Inggris itu menjadi kurikulum wajib gitu. Dimana kalau tahun sebelumnya itu cuman option aja, mau belajar mau nggak bahasa Inggris, ikut kelas bahasa Inggris itu ikut kelas atau enggak itu nggak wajib.
nggak mandatory. Kalau untuk tahun depan malahan kita memang diajarin bahasa Inggris dari nol gitu. Oke. Ada teman-teman yang mau nanya lagi kira-kira? Oh iya, ini sedikit ini ya kayak intermezzo aja ya gitu, kayak Oke Kak. kayak nggak wejangan sebenarnya, kayak intermezzo gitu aja. Jadi sebenarnya kita ya kalau mahasiswa ya kayak ngikutin program ini, sebenarnya esensinya itu bukan untuk ngejar kayak sertifikat atau sertifikasi gitu, atau ngejar istilahnya kayak ngejar pamor misalnya kita ngikutin program ini gitu, kayak ngerasa uang gitu, bukan gitu sebenarnya. Tapi esensi yang misalnya berdasarkan pengalaman saya gitu yang saya dapatkan ya dari mengikuti program-program gitu selama mahasiswa gitu, memang kayak ada misalnya di diri kita tuh kayak ngerasa kita tuh udah bertumbuh gitu. Jadi kayak growth mindset kita gitu ya, growth mindset gitu. Baik itu misalnya kayak pengasahan kayak di bidang kayak soft skills gitu. Kayak mungkin salah satunya soft skills dan mungkin hard skills kita gitu ya, di misalnya mengikuti program Bangkit tentunya hard skill kita akan berkembang gitu ya. Dan selain itu secara tidak sadar gitu ketika kita mengikuti suatu program ya selama mahasiswa gitu, kita tuh dipaksa dan memang harus dipaksa gitu untuk misalnya berani gitu ya, misalnya kayak teman-teman misalnya kayak mungkin malu gitu kayak ngobrol di depan umum gitu ya, public speaking gitu, mungkin malu ngobrol dalam bahasa Inggris itu kayak nggak usah khawatir ya, nah saya juga bahasa Inggris juga nggak lancar-lancar banget gitu, kayak nggak terlalu hebat gitu, biasa aja gitu kan, karena memang kita tuh semua belajar gitu ya, belajar dari awal gitu, belajar dari nol gitu. Tapi ketika kita difasilitasi sesuatu gitu ya, kayak suatu program gitu, jadi apa salahnya sih kita nggak ngikutin program ini gitu. Jadi kan bisa buat, dan teman-teman itu akan merasakan gitu setelah di akhir program ini selesai gitu, dan mungkin setelah nanti teman-teman tamat ya, udah menjadi alumni mahasiswa gitu kan, alumni S1 gitu. Jadi pokoknya selama mahasiswa saran saya kan, karena saya juga alumni gitu, alumni teknik informatika Universitas Riau. Iya. Nah, jadi diharapkan teman-teman gitu, pokoknya ikutilah gitu, kembangkanlah diri teman-teman gitu, ikuti program sebanyak-banyaknya gitu. Tentunya itu harus bisa ya memanage waktu gitu, waktu teman-teman gitu. Itu sih kira-kira. Oke, sip. Terus juga ya, sebenarnya kan program Bangkit nih awalnya kan didesain tuh ada permasalahan, ada gap nih antara kampus dengan industri itu. Nah, di mana di setiap tahunnya tuh industri itu ketika dia melakukan rekrutmen atau apa gitu, fresh graduate atau lulusan dari kampus tuh selalu tidak memenuhi standar industri gitu. Nah, jadi kan ada gap tuh, ada jarak, ada saling-saling nggak terpenuhi gitu. Nah, Bangkit tuh awalnya idenya dari sana gitu. Bagaimana sih kalau ada gap, bagaimana sih nggak langsung aja orang industri kita masukin ke kampus gitu. Orang industri aja yang kita suruh ngajar langsung gitu. Nah, jadi pengalaman ini sudah pasti nggak akan kita dapatkan untuk belajar di jurusan kita sendiri. Karena di jurusan kita mungkin kita hanya mungkin belajar dengan pihak akademis tentang, sedangkan kalau untuk Bangkit sendiri kita dapat langsung belajar dari orang industrinya gitu, langsung gitu, dari praktisnya langsung gitu. Misalnya kami dulu pas Bangkit ada nih kelas dari yang kerja sebagai data scientist di Gojek gitu. Nah, abang tuh masuk kelas. Nah, ketika dia masuk kelas, kita bebas tuh nanya dia apapun tentang pekerjaan dia di Gojek itu ataupun di industri-industri lainnya. Gitu sih.
Oke, ini ada pertanyaan lagi ya. Mohon maaf. Izin bertanya Kak, untuk soal persetujuan kampus dan konversi SKS, kira-kira dosen yang bisa membantu siapa saja ya? Biar mudah menjelaskan soal bangkit gitu. Nah, sebenarnya kalau ada beberapa sih dosen yang mungkin dari dosen jurusan kita, beberapa mungkin masih belum tahu ya soal program bangkit itu. Tapi untuk abang sendiri nih, pembimbing abang di semester lalu adalah Bu Okvalisa gitu. Nah, kalau kalian minta pembimbingnya sama Bu Okva gitu, mungkin akan sedikit lebih mudah gitu karena ibu tuh juga udah ngerti tentang program bangkit gitu. Nah, kalau Kak Zuri siapa nih pembimbingnya? Nih mungkin nanya gitu. Oh, kalau pembimbing saya itu ini Bu Fitrin Sani, Bu Iin. Oke. Kemarin juga ada tuh teman abang pembimbingnya Bu Eka gitu. Jadi it's okay sih. Pilih aja dosen yang buat temen nyaman gitu, yang mudah dihubungin. Nah gitu sih. Kalau kita pun untuk komunikasi ke jurusan atau Pak Iwan juga mudah kok. Tinggal temuin aja Pak Iwannya di orang jurusannya gitu. Untuk diskusi masalah konversi SKS ini. Kemarin pas abang sebelum acara ini kan juga diskusi sama Pak Iwan. Pak Iwan juga udah memahami kok kalau ini perlu konversi SKS gitu. Jadi pihak jurusan juga udah bersedia untuk membantu gitu. Oke, masih ada nggak teman-teman yang mau bertanya? Mungkin waktu kita ada sekitar 12 menit lagi. Jadi mungkin kita end aja meeting kita di jam 3:30 ya. Saat azan gitu. Ada nggak dari teman-teman yang mau bertanya lagi? Oke, Surya nih open mic. Oke. Izin bertanya Bang, sekali lagi Bang. Oke. Untuk mengenai pendaftarannya itu harus wajib atau tidak Bang? Untuk masalah sertifikatnya harus dipenuhi atau gimana gitu Bang? Di pendaftaran bangkit. Di template-nya tuh ada kayak masukin sertifikat gitu ya? Iya Bang. Nah, sebenarnya itu nggak wajib sih. Abang kayaknya dulu juga nggak ada sih masukin gitu. Atau ada nggak? Itu nggak wajib, itu optional aja. Apakah itu berpengaruh untuk seleksinya atau gimana ya Bang? Abang kayaknya nggak ada masukin sih tahun lalu. Jadi mungkin yang berpengaruh tuh kayak tes asesmennya gitu. Tes asesmennya tuh besar pengaruhnya, dan juga seberapa besar sih konversi SKS yang mau kita apain gitu. Gitu sih. Baik Bang, terima kasih Bang. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Apakah ada kasus gagal dalam konversi SKS Bang? Dan dampaknya apa Bang gitu? Oke, sebenarnya ya konversi SKS itu kan sekarang masuk syarat di program bangkit ini gitu. Cuman teman-teman, kan konversi SKS ini ibaratnya kita mengkonversi nilai dari bangkit menjadi nilai kita di transkrip nilai IRS kita gitu. Nah sebenarnya teman-teman, ketika teman-teman lulus nih program bangkit gitu, teman-teman misalnya berkomitmen 15 SKS gitu, tulis aja 15 SKS gitu. Mungkin 15 SKS gitu, mungkin dari mungkin dikonversi ke Japatech, ke mata kuliah Master Learning dan sebagainya gitu. Teman komitmen aja 15 SKS. Setelah itu nanti di akhir program kan teman dapat nih transkrip nilai gitu. Nah, transkrip nilai ini serahin aja ke dosen pembimbingnya gitu, ke dosen pembimbing bangkitnya gitu. Terus serahin juga ke jurusan gitu, komunikasikan ke jurusan, atau nanti biar bisa dikonversiin langsung ke dosen-dosen terkait gitu. Jadi ibaratnya teman-teman yang ibaratnya ketika kita udah ngasih nih transkrip nilai kita ke jurusan, itu nggak ada namanya gagal gitu. Nggak ada namanya gagal lagi sih, gitu sih. Pengalaman kami ya tahun 2021.
Gimana nih, udah jelas belum? Atau mungkin dari teman-teman ya masih ada yang perlu ditanyain? Oke, mungkin bisa beri tips manajemen waktu antara kuliah di Bangkit dan kuliah di kampus, Bang. Mungkin kalau tim manajemen mungkin bisa dijawab Kak Zuri kali ya. Gimana Kak tipsnya gitu? Oke, kalau untuk tipsnya, sebenarnya tergantung apa ya, kesibukan teman-teman juga ya seperti apa. Misalnya kalau kesibukan teman-teman kuliah, jadi misalnya kalau ketika teman-teman ada mata kuliah gitu, mata kuliah misalnya kan di ini ya, di jam-jam apa ya, tadi pagi sampai siang hari gitu kan. Tapi kadang ada juga ini, karena teman ada mata kuliah gitu, dan di saat itu juga ada apa ya, kelas di Bangkit gitu. Sebenarnya itu karena di kuliah juga wajib gitu kan, dan di Bangkit juga harus hadir gitu ya, karena ada presentasi kehadiran nanti gitu kalau di Bangkit ini gitu, presentasi kehadiran. Dan itu mungkin tergantung teman-teman ya bagaimana mengaturnya gitu. Karena kalau misalnya di dalam satu waktu itu ada 2 kelas gitu kan, ada 2 kelas, mungkin kalau seperti teman saya itu ada saat itu dia ada mata kuliah gitu, dan di jam itu ada kelas dari Bangkit gitu. Jadi dia bisa ya sekali jalan aja gitu, dia mengikuti kelas gitu, dari kelas Bangkit itu, dari kelas Bangkit dan di kelas kuliahnya gitu. Dan untuk tugas-tugas, kalau untuk membagi waktunya gitu, tugas-tugas, dan itu diharapkan kalau bisa secepatnya teman kerjakan gitu. Jangan misalnya ketika deadline dikasih waktu seminggu, teman-teman mengerjakannya itu misalnya 2 hari sebelum deadline, 1 hari sebelum deadline gitu. Nanti biasanya tuh nanti tugasnya tuh akan nambah gitu kalau dari Bangkit. Bisa nanti belum selesai tugas ini, nanti dikasih tugas yang lain gitu. Dan itu kadang ada 3 tugas, 2 sampai 3 tugas gitu. 3 task atau assignment yang diberikan dalam tentang waktu yang sama gitu. Jadi kalau bisa teman-teman jangan menunda misalnya ketika diberikan tugas gitu ya, dari Bangkitnya gitu. Dan mungkin nanti kalau teman-teman yang mengikuti perkuliahan kan gitu, pasti kan nanti waktunya jadi apa ya, jadi banyak gitu ya, jadi sempit gitu untuk mengerjakan tugas-tugas ini gitu. Pokoknya selagi ada waktu senggang gitu, secepatnya dikerjakan tugas-tugas itu gitu. Jangan hingga mendekati deadline teman-teman kerjakan gitu. Nanti akan bertumpuk gitu di akhir. Nanti takutnya malah kelabatan gitu ya kalau ngerjain tugas-tugasnya. Ya benar. Ya mungkin sedikit tambahan sih. Malahan nanti kan kita di Bangkit nih dapat kelas soft skill gitu. Nah di kelas soft skill nih kita juga diajarin tuh bagaimana manajemen waktu yang baik, memprioritaskan apa yang kita mau kerjain duluan. Jadi sih ilmu-ilmu tentang itu juga diajarin sih. Tenang aja gitu. Abang juga dapat info kalau untuk tahun 2022 kelas Bangkit tuh seminggu tuh cuma sekali gitu. Jadi misalnya nih minggu ini kelasnya tentang text itu maksudnya tentang learning paths-nya machine learning. Minggu depannya lagi kelas soft skill gitu. Nah, minggu depannya lagi kelas testnya lagi gitu. Kalau untuk abang di 2021, mungkin dalam seminggu tuh ada 2 kelas. Sekali kelas test dan sekali kelas soft skill gitu. Nah, untuk waktunya ya, untuk abang juga dapat informasinya untuk di tahun 2022, kelas test tuh terbagi ke apa? Ke dalam 120 menit nggak salah. Nanti dia tuh terbagi dalam
belajarnya cuma 40 menit, sharing pengalaman dari fasilitatornya 40 menit, dan tanya-tanya jawabnya tuh 40 menit gitu. Jadi supaya kelasnya tuh jadi lebih aktif gitu. Ya sih. Oke, ini bertanya nih, sampai saat ini ada berapa orang alumni bangkit dari UIN, Kak? Terus apakah masing-masing learning path memiliki kuota peserta tersendiri? Oke, good question. Nah, setahu kita kan yang dari UIN tuh 4 orang ya, Kak? Iya, yang sebenarnya ada 6 ya, ada 6 gitu. Cuman yang bertahan sampai akhir itu ada 4 orang gitu, yang sampai selesai ya, sampai graduate gitu. Oke. Tapi nggak ada yang dari Android kan, Kak? Dari Android ya, kayaknya nggak ada deh. Kalau dari Android kayaknya nggak ada. Nggak ada sih. Oke. Buat sama learning aja. Jadi sekitar 6 ya. Mungkin dari yang ada dari machine learning dan computing aja gitu. Nah, terus apakah masing-masing learning path memiliki kuota peserta tersendiri? Nah, kan nih kuota untuk bangkit 2022 nih kan 3.000 gitu. Nah, setiap learning path tuh kuotanya tuh 1.000 gitu. Jadi 1.000 machine learning, 1.000 Android, dan 1.000 computing. Itu sih. Oke, nanti kan 1.000, berarti 1.000 dari masing-masing learning path ya. Nanti baru dibagi ke tim untuk di capstone project di akhir gitu. Untuk di capstone project tuh kita bebas tuh milih teman kita dari manapun kita ketika capstone project tuh, untuk memilih timnya tuh kita sendiri gitu. Jadi kita dipercayain untuk memilih anggota yang kita percaya sendiri gitu, agar hasil capstone project itu maksimal gitu. Misalnya kalau teman-teman bingung juga sih, nggak bisa milih gitu, nggak bisa milih tim gitu ya, nggak bisa apa, nggak jadi itu mungkin di random gitu, di random di akhir gitu. Nah, mungkin nih abang juga sharing nih pengalaman abang tentang capstone project abang gitu. Nah, jadi dari tahun 2021 kemarin bangkit 2021 ada total 483 tim gitu. 483 tim yang proyeknya tuh dari macam-macam temanya gitu. Temanya bebas mau kita milih apa gitu. Ada tema tentang nasionalis gitu. Ada tema tentang kesehatan dan macam-macam gitu, dan sosial gitu. Nah, untuk proyek yang abang kerjain sendiri, kebetulan teman-teman abang kan satu tim ada berenam gitu. Teman tim abang nih ada 3 orang dari PCR ya, PCR Riau, terus 2 orang dari BINUS gitu. Nah, alhamdulillah capstone project abang ini sempat masuk ke 50 besar gitu. Di mana di 50 besar ini kita udah presentasiin nih project kita tuh di depan bule gitu, di depan orang-orang Inggris gitu, orang-orang yang kerja di Google, orang-orang yang kerja di Google Eropa, orang-orang yang kerja di Google Inggris gitu. Nah, kita langsung presentasiin project kita di depan mereka gitu. Tapi sayangnya nggak masuk sih top 15 itu. Sip, mungkin dari waktu juga udah menunjukin pukul 3:30. Mungkin dikembaliin ke moderator ya untuk menutup acaranya. Oke, sebelumnya mohon maaf ya. Oke, terima kasih banyak pada Kak Zuri dan Alfani yang sudah memberikan sosialisasi sekaligus materi mengenai bangkit. Semoga kakak-kakak di sini semakin paham ya, dan semakin bersemangat buat daftar bangkit. Oke, saya rasa sudah cukup sosialisasi bangkit pada siang hari ini. Demikian, saya Rizky, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang udah join. Jangan lupa isi absennya ya.